Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Persada Jatim Indonesia Bapak Muhammad Agus Winarno, Sarjana Psikologi, dan seluruh Dewan Pendiri Persada Jatim Indonesia. Kepada yang terhormat Direktur Las Persada Jatim Bapak Rafiq Abidin. Kepada yang terhormat General Manager Bapak Agus Eko Setiawan, SEME. Kepada yang terhormat Manajer Keuangan Bapak Tanamal Wahyudi, AMD AKT. Kepada yang terhormat Manajer SDM Bapak Fatoni Arif Wijaya, Eskom. Kepada yang terhormat Manajer Riset dan IT Bapak Muhammad Sofwan, SE. Kepada yang terhormat Manajer Fundraising Bapak Supriyanto. Kepada yang terhormat Manajer Pentasarufan Bapak Ansor Khudamar. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Madiun Bapak Herdi Sutoyo, SE. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Bojonegoro Bapak Sumarsono. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Sidoarjo Bapak Suryadi. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Malang Bapak Jumali Hadi, SPDI. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Pamekasan Bapak Mursidi. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Tulung Agung Bapak Beni Patmianto, AMD AKT. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Jember Bapak Ahmad Ghazali, dan seluruh karyawan Las Persada yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, puji syukur kehadirat Allah yang telah senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya, serta kita semua bisa dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, perkenankan saya di sini sebagai Master of Ceremony dalam acara pelatihan karyawan dan halal bihalal online karyawan Las Persada Jatim, yang mana acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua doa, acara yang ketiga mengumandangkan Indonesia Raya, yang keempat mengumandangkan Mas Persada, yang kelima sambutan dari Dewan Pendiri Persada, yang keenam penyampaian afirmasi visi misi Las Persada oleh Direktur Las Persada Jatim, yang ketujuh pelatihan admin Las Persada, yang kedelapan pelatihan fundraising, dan yang terakhir yakni penutup. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang kedua, doa.
Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Pak Agus, monggo silakan. Pak Gusin, monggo. Monggo yang ini aja, yang lain. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami semua kesehatan yang paripurna ya Allah. Alhamdulillah. Kepada kami semua kekuatan untuk melaksanakan amanah kami di LAS Persada Jatim Indonesia ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ridhoilah seluruh langkah-langkah kami ya Allah, dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan amanah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan lapangkanlah hati kami semua untuk saling memaafkan, untuk saling melapangkan hati, untuk saling merendahkan hati, dan untuk saling mensupport dalam kebaikan ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan ukhuwah Islamiyah, kekuatan syariah dan kekuatan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih. Untuk memasuki acara yang ketiga, mengumandangkan Indonesia Raya, dimohon untuk para hadirin untuk berdiri dengan sikap sempurna. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Datang. Mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stansa dengan sikap Nunggu suara itu.
pengucapan Mas Persada. Dimohon untuk para hadirin. Sudah sempurna ya. Oke, siap, semangat. Jatim wahana berkarya, pemerhati yatim dan duafa, pastikan semangat juang pemuda, membangun persada nusa bangsa. Persada Jatim tempat disemaikan, demi harapan putra putri bangsa. Terus estafet perjuangan demi kejayaan Indonesia Raya. Kibarkanlah pagi-pagimu, lambang suci di seluruh penjuru persada Nusantara, tegak teguh kokoh perkasa. Persada Jatim tempat disemaikan, demi harapan putra putri bangsa. Penerus estafeta perjuangan demi kejayaan Indonesia Raya. Kibarkanlah panji-panjimu, lambang suci kekuatanmu di seluruh penjuru persada Nusantara, tegak teguh kokoh perkasa. Kibarkanlah panji-panjimu, lambang suci kekuatanmu di seluruh penjuru persada Nusantara, tegak teguh kokoh perkasa. Kibarkanlah panji-panjimu, lambang suci kekuatanmu di seluruh penjuru persada Nusantara, tegak teguh kokoh perkasa. Persada Jatim tanah air kita, bangunlah jiwa raga kita. Persada Jatim tumpah darah kita, persada Jatim pasti jaya. Persada Jatim pasti jaya. Persilakan duduk kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Pak hadirin dimohon duduk kembali. Baik. Sudah. Untuk acara
Acara selanjutnya yakni sambutan Dewan Pendiri Persada kepada Bapak Muhammad Agus Winarno, Sarjana Psikologi selaku Ketua Persada. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kana Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul lazim. Yang kami hormati dan yang berbahagia Direktur Lembaga Amil Zakat Persada Bapak Raufik Abidin beserta seluruh manajer, yang kami hormati para kepala cabang Lembaga Amil Zakat dari Madiun, Bojonegoro, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Tulungagung, dan Jember, serta seluruh karyawan di bawah Lembaga Amil Zakat Persada yang berbahagia. Bersyukur pada Allah atas izin, tolong, dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim meskipun dalam situasi atau dalam media online, namun kita patut syukuri dengan kondisi yang ada, perkembangan yang ada, bahwa pandemi masih belum berakhir, dan kita tahu bahwa beberapa sahabat kita juga ada yang terpapar COVID. Untuk itu kemarin manajemen LAS berkonsultasi untuk pelaksanaan acara halal bihalal dan juga pelatihan karyawan ini sekiranya akan dilaksanakan secara offline, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tadi dilaksanakan secara online. Namun tidak mengurangi maksud dan tujuan dan esensi dari pelaksanaan hari ini. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh sahabat-sahabat dari pengurus LAS Persada. Yang kedua, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang atas tauladannya kita semua bisa seperti sekarang, bisa mengenal dinul Islam. Bapak-bapak dan seluruh ibu-ibu, baik manajemen LAS maupun seluruh karyawan, pada kesempatan hari ini saya mewakili Dewan Pendiri Persada mengucapkan terima kasih, dan ini masih dalam suasana Syawal. Kami pribadi, keluarga, dan juga seluruh pengurus atau seluruh Dewan Pendiri Persada mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon Takobal ya karim. Segala kekhilafan kami selaku Dewan Pendiri Persada Jatim Indonesia. Kami dalam kesempatan ini pula kami mendorong sahabat-sahabat di pengurus LAS untuk terus bekerja sebaik mungkin, apalagi setelah kemarin tanggal 2, tanggal 3 kita telah resmi menjadi bagian dari forum zakat di tingkat nasional yang kita telah mengikuti pula munasnya. Maka momentum itu haruslah dijadikan satu momentum untuk lebih meningkatkan segala sesuatunya. Dan dalam kesempatan hari ini mungkin saya akan menyampaikan sedikit satu hasil, karena ini kaitannya juga ada dengan nanti akan dilanjutkan dengan pelatihan, baik itu admin, fundraising, dan yang lain. Maka kami sedikit sharing untuk kaitan dengan itu semua.
Ini ada sebuah riset yang mungkin sudah ada yang beberapa sahabat yang telah memahami bahwa riset ini tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Dan riset ini dilakukan di Amerika oleh Thomas Stanley, PhD, di mana respondennya adalah 1.000 orang yang dia adalah milioner, yang notabene sukses secara finansial. Dan apa hal-hal atau faktor-faktor penentu dalam kesuksesan seseorang? Ini kenapa kami sampaikan, ini karena sahabat-sahabat semua di dalam naungan LAS, ini adalah personal-personal yang merupakan personifikasi dari lembaga amil zakat yang nanti akan berinteraksi, akan bersosialisasi, akan memberikan berdakwah, menyampaikan sebuah program-program yang dimiliki oleh lembaga amil zakat. Satu hal yang menjadi faktor penentu dalam kesuksesan seorang dalam riset itu disampaikan adalah tentang satu adalah kejujuran, ya, kejujuran. Jadi faktor penentu utama dalam kesuksesan seseorang itu adalah kejujuran menurut riset tadi yang dikemukakan, yang diteliti oleh respondennya 1.000 responden. Dan dari 1.000 responden itu menyampaikan bahwa satu kesuksesan yang dia alami adalah tentang kejujuran. Nah, ini faktor penting bagi seorang amilin, ya, petugas amil, yang mana ini adalah kejujuran dalam hal penyampaian hal ikhwal terkait dengan LAS, terkait dengan petunjuk-petunjuk terkait dengan zakat. Ini perlu sekali. Dan yang kedua adalah disiplin keras, ya. Jadi kunci kesuksesan kedua adalah disiplin keras, yang merupakan satu poin penting di mana untuk mensukseskan baik di tingkat pribadi maupun institusi. Dan yang ketiga adalah mudah bergaul. Ya, ini kami harapkan karena semua tenaga, terkhususnya tenaga-tenaga FR yang nanti akan di follow up oleh manajemen LAS untuk pelatihan-pelatihan ini perlu untuk mudah bergaul, sehingga apa yang visi misi LAS yang nanti akan dipaparkan oleh direktur akan mampu tersosialisasikan dengan baik. Dan yang keempat, faktor penentunya adalah dukungan pendamping. Dukungan pendamping ini apa yang dimaksud? Tim. Maka teamwork di setiap cabang, di pusat maupun di cabang harus diperkokoh, diperkuat, sehingga satu sama lain saling menguatkan, tidak saling melemahkan. Ini yang menjadi faktor penentu. Dan yang kelima tentu bekerja keras, ya, ini sudah barang tentu. Dan yang keenam adalah kecintaan kita terhadap pekerjaan. Sejauh mana kita selaku amilin di bawah lembaga amil zakat itu mencintai apa yang kita kerjakan. Tatkala kita mencintai apa yang kita kerjakan, insya Allah apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan keluar dari lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Nah, ini yang penting. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah penting adalah kepemimpinan yang kuat. Ya, di dalam cabang, di dalam pusat, di situ ada kepemimpinan. Mari kami mengajak ikuti kepemimpinan yang ada. Jadi kepemimpinan yang ada harus punya kepemimpinan yang kuat, leadership, strong leadership. Ini harus dimiliki oleh seorang kepala cabang maupun yang ada di pusat. Dan yang kedelapan adalah berkepribadian yang kompetitif. Fastabiqul khairat, antar cabang satu sama lain harus mampu memiliki jiwa fastabiqul khairat. Di mana cabang yang satu harus punya karya yang lebih bagus dalam rangka mensosialisasikan LAS Persada. Yang kesembilan, hidup teratur, tentunya SOP-SOP yang telah diberikan oleh cabang, oleh pusat, diikuti dengan sebaik mungkin. Itu adalah wujud keteraturan. Insya Allah dengan SOP yang diberikan oleh pusat dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu akan menjadi satu penunjang kesuksesan. Dan yang ke-10 adalah kemampuan menjual ide, di mana LAS telah memiliki program-program unggulan. Bagaimana kita mampu menjual itu kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat terbuka hatinya untuk berpartisipasi. Jadi itu sahabat-sahabat semua, 10 yang semuanya itu adalah soft skill, bukan kecerdasan intelektual, tapi soft skill yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai penunjang kesuksesan. Demikian, selamat melaksanakan acara selanjutnya. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas nama Dewan Pendiri
Mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh manajemen LAS, seluruh karyawan, 10 kepala cabang apabila dalam berinteraksi dengan kami ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Demikian, hadza wallahu yara'ana ya fatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Persada Jatim, Bapak Muhammad Agus Winarno, Sarjana Psikologi. Acara selanjutnya yakni penyampaian afirmasi visi misi LAS Persada oleh Direktur LAS Persada kepada Bapak Rafiq Abidin. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa batha fiha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihil arham innallaha kana alimun alaikum raqiba. Al-ayat. Alhamdulillah rabbil alamin, yang kami hormati, kami taati pimpinan Persada Jatim Indonesia Bapak Muhammad Agus Winarno beserta para pendiri, dan yang kami hormati yang berbahagia Bapak Agus Eko selaku General Manager serta seluruh manajemen LAS Persada Jatim Indonesia dan seluruh daripada kepala cabang LAS Persada Jatim Indonesia dan seluruh rekan-rekan karyawan SDM LAS Persada Jatim Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah pada siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, bahagia. Alhamdulillah ini pertama kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin atas nama keluarga dan telah Persada yang baru sekian bulan ini ya, dalam bergaul, dalam berinteraksi, atau kami secara pribadi dalam memimpin ada yang kurang pas di hati atau ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Alhamdulillah rabbil alamin, tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Agus Winarno yang telah menyampaikan 10 hal, mulai dari kejujuran, disiplin, mudah bergaul, itu menjadi sampai kepada yang terakhir menjual ide. Ini menjadi satu hal yang perlu kita ungkap lagi atau perlu kita mencoba untuk kita lakukan. Dari mulai ternyata adalah sebuah kejujuran. Ini menjadi hal yang paling mendasar agar kita bisa terus-menerus melakukan satu pekerjaan di sini. Adapun hari ini kami bertugas untuk menyampaikan, mengarahkan kepada satu titik tujuan, yaitu visi daripada LAS Persada Jatim Indonesia. Ini apa bisa menyampaikannya? Apa saya bisa diizinkan ini menyampaikan presentasinya? Bisa ya? Monggo Pak, monggo. Belum bisa muncul nih. Bisa langsung bisa. Share screen langsung. Tadi udah tak share ke Pak. Salurkan seluruh kemudian. Kelihatan? Udah kelihatan? Baik. Udah kelihatan belum ya? Alhamdulillah kelihatan Pak.
Topik. Kelihatan ya? Punya belum kelihatan. Yang pertama ini adalah saya coba menyampaikan yaitu afirmasi visi misi Las Persada Jatim Indonesia. Afirmasi adalah merupakan penguatan daripada apa yang akan kita bangun. Visi misi Las Persada menjadi satu yang harus kita kuatkan. Seluruh daripada komponen ini, seluruh daripada SDM ini diharapkan tertuju kepada satu titik visi yang kita telah tetapkan, yaitu menjadi lembaga amil zakat terpercaya. Tentu terpercaya di sini adalah luar biasa. Tadi dimulai dari pimpinan menyampaikan terkait dengan kejujuran. Nah, ini adalah salah satu nanti tolak ukur ya dalam mengelola zakat, infak, sedekah demi pemenuhan hajat sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah visi. Kalau kita kupas sedikit, nah ini kata kunci visi Las Persada, Las terpercaya, itu pertama. Kenapa begitu? Kalau kita bicara tentang percaya, kita muncul yang mungkin teringat dengan kata sidik atau kata jujur ya. Nah, di sini adalah dibutuhkan pertama yang perlu kita ingat adalah Las ini adalah harus menjadi Las yang terpercaya. Dalam hal apa? Mengelola zakat, infak, sedekah. Ini adalah merupakan satu kata kunci kedua, yaitu mengelola. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan hajat sosial. Ya, pemenuhan hajat sosial ini adalah merupakan hajat yang diperlukan, bahwa sesungguhnya yang namanya pertama adalah hajat sosial kemanusiaan. Nanti kita ada kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. 3 kata kunci ini ya, yang tentunya semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu di baik itu secara syariah maupun di hukum positif ya. Ini kita lihat terpercaya. Karsa, ini kehendak. Kita mulai dari hati kita. Dari hati kita ini kita mulai bangun karsa kita, kehendak hati kita. Dengan begitu, kita akan terpercaya secara kehendak hati, maka kemudian memiliki karya. Ketika sudah hati kita itu kokoh, rasa ingin melakukan sesuatu yang kokoh, maka muncul namanya karya. Dan kemudian barulah yang perlu kita lakukan juga namanya terpercaya dalam hal apa? Ternyata dalam kata-kata, ungkap. Jangan sampai kita membohongi hati kita, jangan sampai kita membohongi karya kita, atau bahkan ada kebohongan dalam karya kita. Dan juga jangan sampai ada dusta di antara kita, yaitu kaitan dengan ungkapan kata-kata. Mari kita semua, kalau memang kita adalah tadi dikatakan adanya satu dukungan penuh ya, dukungan dari pendamping, hati kita bagaimana? Apakah kita sudah sama-sama menghendaki, sama-sama berkehendak, sama-sama berkarya untuk dalam kepemimpinan? Kemudian yang kedua, karya kita sehingga totalitas untuk melakukan sesuatu. Apa yang kita akan melakukan itu benar-benar terbaik apa tidak, atau kita masih ancang-ancang. Ayo kita berkarya secara luar biasa, karena sesungguhnya dalam surat nanti adalah surat Al-Jum'ah ya, insya Allah kalau nggak Al-Kahfi ya, itu ada namanya ahsanu amala. Diuji itu adalah mencari ahsanu amala, maksudnya adalah yang terbaik dalam beramal, yang terbaik dalam berkarya. Ujian itu adalah untuk bagaimana kita membuat siapa sih di antara hamba-hambaku, kata Allah, adalah yang terbaik dalam ahsanu amala, yaitu bekerja yang terbaik. Dengan begitu, kalau seperti itu, maka dibutuhkan juga yang namanya berarti kita telah mensidikkan kata-kata kita. Kita telah terpercaya dalam kata karena telah melakukan yaitu sidik, atau kita jahit, jujur dalam kata-kata kita. Maka kita bangun rasa terpercaya ini dengan kehendak hati kita, dari karya kita. Gak mungkin dia hanya mengatakan, di hati mengatakan saya pengen sukses, tapi kita tidak bergerak. Saya pengen sukses, tapi kata-kata. Makanya kata-kata, sikap, dan hati harus bisa dipercaya. Jujur. Terus kemudian yang kedua adalah kata kuncinya adalah mengelola aziz. Apa itu yang dimaksud mengelola aziz? Apa? Ya, tadi yang kita sudah pahami, yang namanya mengelola aziz, kita harus memiliki satu amanah, kompeten, dan profesional.
Amanah tadi ungkapan dari sebuah rasa percaya tadi yang luar biasa, bisa kita dipercaya, berarti kita dari kehendak kita kompeten. Nah, ke depan kita harus mulai berpikir melakukan sertifikasi amil. Kita sudah mulai melakukan sertifikasi amil, nanti kalau mulai tahun ini kita harus mulai, karena di sana ada sertifikasi amil dasar, ada sertifikasi amil madya, dan ada sertifikasi amil yaitu ahli. Tingkat dasar, tingkat madya, dan tingkat ahli. Inilah yang dikatakan kompeten, jadi kita kompeten di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah profesional. Jelas kalau profesional kita harus mengesampingkan perasaan. Saya yakin di sini juga ada yang namanya bukan mengesampingkan ya, kita harus mengelola, harus seimbang, tawazun. Kalau seandainya ada seorang orang tua di sini kepala cabang, mungkin sebagai seorang kepala cabang boleh jadi anaknya juga jadi fundraiser gitu kan, maka dalam hal tertentu harus profesional. Kalau bicara tentang jam waktu ya harus profesional. Ya pada saat itu dia sebagai seorang kepala cabang, pada saat beberapa waktu kemudian setelah jam kerja mungkin dia sebagai seorang ayah, maka harus profesional. Terkadang profesional itu berhenti di tingkat yang namanya perasaan. Mau menegur si A itu tidak enak karena telah menghapus profesional. Mau menegur si B, nah ini kadang-kadang kalau ada rasa-rasa ada sebuah rasa-rasa itu biasanya entah itu spesialisasi atau entah itu terkait dengan oh dia lebih pinter, saya senang sama dia, terus kita nggak negur, nggak boleh juga. Dia lebih banyak karyanya contohnya, tapi tetap aja harus ada teguran. Maka profesional itu harus sesuai dengan pakem yang ada, sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Itu profesional. Itu moto kita, yaitu amanah, kompeten, profesional. Ini adalah dalam mengolah hadis perlu kita melakukan, yaitu amanah, kompeten, dan profesional. Lantas kemudian hajat sosialnya apa? Dari sosial kemanusiaan kita tentu banyak tahu. Yang kita tuju hari ini bagaimana di Indonesia itu banyak sekali bencana alam. Maka dibutuhkanlah kita terjun ke sana. Dalam misi daripada Persada, ya perkumpulan Persada juga ada di sana membentuk duta-duta sosial. Nah, maka di sini bagaimana hajat sosial bisa dilakukan, yaitu dengan kemanusiaan. Bagaimana kita bertindak, bersikap responsif terhadap kemanusiaan, terutama di Jawa Timur, mulai dari Madiun hingga kepada Jember. Maka kita bertindak responsif ya, dari area Madiun, kemudian Bojonegoro, kemudian ada Sidoarjo, nanti ada Malang, ada juga Madura, kemudian Kediri sampai kepada Banyuwangi. Maka dalam hal kemanusiaan kita harus responsif. Inilah yang ada. Yang kedua, hajat sosial kita yang harus kita lakukan adalah kesejahteraan. Tentu kesejahteraan di sini yang paling mendasar adalah mungkin yang di dalam, yaitu kesejahteraan anak yatim. Maka di sana seluruh anggota Persada 40 yayasan panti asuhan, maka di sini kita harus juga ikut merespon semuanya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan di sini kita akan membentuk yaitu pendidikan formal dan non formal. Saat ini kita sedang membangun pendidikan-pendidikan yang masih non formal. Meskipun kemarin baru kita rumuskan yang kita tawarkan kepada salah satu donatur, contohnya ada rumah cerdas yatim, dan kemudian juga ada di sana nanti ada rumah tafid ya. Nanti ke depan juga kita akan melakukan membuat pendidikan formal ya, insya Allah dari mulai tingkat dasar ya MI hingga nanti ke tingkat jenjang yang selanjutnya, boleh jadi dari mulai tingkat menengah atas hingga perguruan tinggi. Kalau begitu sangat jauh sekali pendidikan kita, ya kita harus memiliki keinginan ke sana. Adapun yang ketiga adalah kesehatan. Kesehatan merupakan hajat manusia yang jelas-jelas hari ini sedang diuji, yaitu pandemi. Maka di sini membangun kesehatan mulai dari internal dengan adanya BPJS bagi yang sudah diangkat sebagai karyawan, maka ada BPJS. Kemudian nanti juga kita akan ada beberapa tahun kemudian ini, beberapa bulan kemudian adalah ada hitan yatim bahagia. Contohnya begitu. Ada pengobatan gratis mungkin ke sana. Nah, hajat sosial ini
kemanusiaan ini harus kita bangun bersama-sama melalui Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia. Ini adalah visi misi yang perlu kita bangun, yaitu menjadi lembaga amil zakat terpercaya dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan pemenuhan hajat sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Tentu semua sesuai dengan syariah. Ini semua kita bawa ke sana, seluruhnya memiliki satu jiwa kompetensi, kemudian semuanya memiliki karsa yang baik ya terhadap hal ini, karya dan etikat ungkapan kata. Tentu semua dalam mengelola zakat, infak, sedekah dibutuhkan yaitu ilmu ya. Maka dengan demikian kita perlu kompeten. Itu visi yang perlu kita bawa. Terus kemudian bagaimana untuk membuat satu visi ini tercapai, dibutuhkanlah yaitu misi. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dengan memberikan edukasi zakat. Jadi yang pertama kita perlu adalah melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah terobosan agar masyarakat memiliki partisipasi dengan menggunakan apa? Edukasi zakat. Tidak menggunakan yang namanya paksaan, tidak menggunakan yang namanya hal-hal yang melanggar norma-norma sosial, melanggar juga melanggar hukum, tidak boleh. Maka dengan cara adalah edukasi, dengan cara pendidikan zakat. Jangan sampai kita melakukan tindakan di luar atau sesuatu tindakan yang kriminal, tidak boleh. Maka di sini misi yang pertama untuk meraih masyarakat berzakat adalah dengan memberikan edukasi zakat. Inilah bentuk dakwah kita. Inilah bentuk dakwah kita untuk melaksanakan visi yang ada tadi. Maka zakat hari ini dipandang seperti adalah dilakukan setahun sekali. Padahal di dalam zakat itu selalu gandeng dengan namanya aqimis shalah wa atuz zakah. Sholat dengan zakat itu selalu sering bergandengan tangan. Berarti sholat dan zakat itu ya harus sama, kedudukannya sama. Tidak boleh sholat itu penting tapi zakat tidak penting, sama-sama penting. Nah, untuk mengedukasi masyarakat ke sana harus terus diafirmasi, harus terus dikuatkan agar masyarakat mengetahui sesungguhnya adalah terkait dengan itu semua sangat dipentingkan zakat itu harus dilakukan secara setiap hari. Nah, dengan suaranya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan sarana pengelolaan zakat untuk memudahkan muzaki dalam mengakses dan menyalurkan zakat, infak, sedekah. Mengembangkan sarana pengelolaannya apa? Jadi kita harus melakukan satu mempermudah. Contohnya kita dengan adanya digital fundraising, kita dengan adanya database yang bisa dilihat orang di website kita, dilihat oh ternyata sudah ada anak asuhnya sekian. Kemudian ada namanya QRIS, kita bisa menggunakan ke bank-bank atau ke perusahaan-perusahaan 2MN. Kita menggunakan juga sarana-sarana terkait dengan pengelolaan zakat, banyak nanti. Termasuk hari ini kita akan adakan podcast di bulan ini. Insya Allah podcast kita nanti bulan ini kita akan coba agar nanti bisa di-share di teman-teman sebagai bentuk juga sebagai media edukasi kepada karyawan juga kepada masyarakat. Podcast ini nanti juga kita akan buat. Insya Allah mulai bulan ini kita akan ada podcast, nanti tinggal mau ngambil tajuk apa ya. Nanti ada namanya edukasi zakat, ada yang namanya nanti motivasi islami. Insya Allah juga ada namanya empati dan simpati. Kira-kira itu nanti yang segmentasinya yang bisa kita bangun di antara itu. Tinggal kita mengambil nanti apa nih, kira-kira ada yang usulan apa nih, apakah ngobrol asik persada ataukah ngobrol asik produktif. Nah, nanti kita coba akan kemas ya. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui misi kita adalah menjalankan program-program sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan LAS Persada Indonesia secara profesional, proporsional, dan manusiawi. Tadi telah kami jelaskan program-program sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah maksudnya dengan cara apa? Secara profesional. Setiap program-program sosial itu harus dilakukan secara profesional, harus tertata rapi, harus dilayani dengan prima, ya. Kemudian juga harus terencana. Jangan sampai kita tidak memiliki nanti nampak profesional itu ya tertata rapi, pelayanannya prima, gitu kan ya. Terus ini juga tampak sekali terencananya gitu, tidak ngawur. Itu tampak sekali profesionalisme kita. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial juga harus proporsional.
Tidak kemudian di satu titik, contohnya di titik Madiun semua bludak kegiatan sosial dari las persada, enggak semua. Semuanya akhirnya terjadi sebuah penumpukan. Contohnya seperti kurban hari ini, kurban produktif. Bagaimana tidak terjadi penumpukan daging di beberapa kota? Maka kita melakukan proporsional. Oh, kira-kira di sana yang kurang, kita masuk ke sana. Itu namanya proporsional. Ya, jadi sesuai dengan porsinya. Yang ketiga penting adalah manusiawi. Kegiatan yang kita lakukan harus manusiawi, yaitu memanusiakan manusia. Kenapa harus manusiawi? Karena boleh jadi kegiatan nanti justru malah menimbulkan mudarat. Coba hari ini ada sebuah kegiatan kita massal, terus kemudian kita tidak bisa melihat situasi terjadi, justru malah nggak manusiawi. Atau melakukan kegiatan sampai menimbulkan mudarat. Oh, ada kerumunan, akhirnya ada lagi COVID di sini. Lah itu berarti kita memperhatikan kemanusiaannya. Jangan sampai kita melakukan kegiatan program sosial justru malah meninggalkan kemanusiaannya. Nah, ini misi yang perlu kita bangun untuk membangun visi kita yang ada. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dengan memberikan edukasi zakat. Mengembangkan sarana pengelolaan zakat untuk memudahkan huzaki dalam mengakses dan menyalurkan ZIS. Menjalankan program sosial, kemanusiaan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Indonesia secara profesional, proporsional, dan manusiawi. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang namanya kegiatan kita, ya, kegiatan Las Persada ini menjadi satu hal yang menarik sekali untuk terus kita ikuti. Jangan lupa seorang amil zakat itu harus memiliki jiwa fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ingat, pada saat kita naik di atas, posisi punya prestasi, ujian paling dekat adalah takabur. Ujian paling dekat adalah sombong. Pada saat kita tidak memiliki prestasi, tidak memiliki peran, ujian terdekat kita adalah yaitu iri hati. Maka berhati-hatilah. Wattaqullah, ya, bertakwalah kita kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam situasi prestasi atau dalam situasi yang tidak memiliki peran. Maka di sini semua yang ada adalah penting. Semuanya orang penting selama duduk di posisinya. Kepala cabang penting, ya, general manager penting, fundraising penting, admin penting, semuanya orang penting. Kita menjadi orang tidak penting manakala kita sudah keluar daripada nilai dan kepentingan itu sendiri. Maka jangan sampai kita hari ini yang sudah memiliki satu tugas, maka cintailah tugas itu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita disampaikan oleh pimpinan tadi. Jangan sampai hari ini tidak bisa menjaga dirinya. Penting itu berarti kita adalah berada di atas kepentingannya. Sebagai seorang kepala cabang akan sangat penting manakala duduk, ya, bertindak sebagai seorang kepala cabang. Ada kalanya kita harus bisa berdialog selesa dengan dengan teman-teman, mungkin dengan fundraising, tapi ada kalanya juga, ya, sama-sama memiliki satu taksimul wajibah, yaitu pembagian tugas. Yang perlu kita pahami bahwa kita hari ini adalah memiliki tugas masing-masing yang insya Allah ini adalah merupakan menjadi satu ladang ibadah kita. Saya ketika menginterview seluruh pelamar-pelamar daripada LAS ini, yang paling banyak ketika ditanya motivasinya apa? Ibadah. Ibadah itu adalah merupakan satu perintah, ya, dari Allah, ya. Itu menjadi satu perintah. Ibadah mensyaratkan yaitu memurnikan ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Nah, dalam konsep ibadah ternyata ada wa yutuz zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita cintai pekerjaan kita. Kita belajar dan kemudian terus belajar untuk melaksanakan mungkin yang belum pernah, ya. Ikuti daripada protokol kesehatan, ikuti daripada instruksi yang telah diamanahkan. Di balik setiap kepemimpinan pasti ada maksud Allah, pasti ada hikmah semuanya, ya, pasti ada sesuatu yang tepat. Maka diri kita adanya dan tidak adanya tidak boleh sama. Jangan sampai wujudihi keadamihi. Jangan sampai adanya si A ini sama aja nggak ada perubahan.
Maka diri kita hadir, berikanlah warna. Jadikanlah warna. Jangan cuma kita bisa hanya mencela sebuah kegelapan, tapi kita tidak membawa cahaya. Jangan cuma kita bisa menyanyikan sebuah masalah, tapi kita tidak bisa memberikan solusi. Maka kita sebagai seorang pengemban amanah, ya, ambil, berikanlah cahaya kepada masyarakat melalui edukasi zakat. Terima kasih. Insya Allah semua sehat, bahagia, dan insya Allah diridhoi seluruh amal soleh kita. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Direktur Las Persada Jatim. Baik, untuk para hadirin, kita saat ini rileks sebentar ya. Jadi sekarang kita memasuki acara door prize. Di sini kita sudah punya beberapa pertanyaan yang nantinya untuk para hadirin ini silakan dijawab. Dan ini juga pastinya juga ada hadiahnya juga yang pastinya itu. Dan persyaratannya sebelum menjawab pertanyaan, yang pertama acungkan tangan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kami yang akan menunjuk, kemudian baru silakan untuk menjawab seperti itu. Dan nanti hadiahnya nanti bisa diambil ketika pengambilan BOP. Baik. Untuk para hadirin silakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Jadi kita di sini ingin tahu sejauh apa sih para hadirin ini menyimak dari acara kita pada sore hari ini. Sudah? Baik, untuk para hadirin saya ingatkan kembali untuk kamera, silakan di-on-kan lagi. Sudah siap? Baik, barusan kita sudah mendengarkan sambutan dari Bapak Direktur Las Persada Jatim, Bapak Rafiq Abidin. Jadi yang di sini yang saya tanyakan, apa moto dari Las Persada Jatim Indonesia? Jadi kalau para hadirin ini mendengarkan seksama sambutan dari Bapak Direktur kami, insya Allah pasti tahu apa moto dari Las Persada Jatim. Baik, siapa? Dari cabang Malang? Jember, Mbak. Ya, sudah. Lagi-lagi. Ya, silakan. Apa moto dari Las Persada Jatim Indonesia? Sidoarjo. Katakan terus. Amanah. Gimana? Sudah benar? Baik, selamat untuk yang sudah benar menjawab. Silakan nanti hadiahnya bisa diambil waktu pengambilan BOP. Oh, Mas Adam. Ya, selamat Mas Adam. Nanti hadiahnya bisa diambil setelah pengambilan BOP. Untuk pertanyaan yang kedua, kita ini kan ambil zakat ya. Jadi kita harus bisa membedakan siapa itu mustahik, siapa itu muzaki, dan apa saja akad-akad yang ada di Las Persada ini. Baik, siapa yang bisa menjawab? Kami persilahkan acungkan terlebih dahulu. Kita yang akan menunjuk. Dari Jember dengan Mbak Fadilatus. Ya, silakan Mbak. Jadi kita kasih jeda ya, enaknya gitu ya. Silakan untuk Mbak Fadila. Siapa itu mustahik, siapa itu muzaki, dan apa saja akad-akad yang ada di Las Persada ini? Satu, sudah masuk. Mustahik ya. Biasanya kayaknya kita hitung aja ya.
mustahik Gimana, adalah sudah orang yang masuk? berhak menerima zakat. Muzaki adalah orang yang berzakat, orang yang bayar zakat. Jawabannya kurang. Yang lain. Yang lain mungkin ada jawaban yang lebih spesifik lagi. Dari cabang malam. Jadi siapa itu mustahik, siapa itu muzaki, dan apa saja akad-akad Itu sama ngajar. Itu loh tadi. Jawa. dari cabang malam. Bu Farida. Silakan Ibu Farida. Tadi kasihkan yang lain. Malang sudah barusan satu, Pak. Kasih kesempatan Darjo dulu. Oh ya. Baik, dari cabang Sidoarjo, silakan. Siapa itu mustahik, siapa itu muzaki, dan apa saja akad-akad yang ada di las pusada ini? Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Muzaki itu adalah orang yang menerima zakat. Syarat-syaratnya akan kita lihat. Akad-akad apa saja yang ada di las pusada ini? Akad-akadnya. Jadi ambil zakat kan harus tahu apa itu akad, bagaimana akadnya. Yang saya tanyakan, akad-akad apa saja yang ada di las pusada ini? Jadi yang ditanyakan itu akadnya. Gimana? Maaf, Anda belum beruntung. Yang lain mungkin ada? Silakan acungkan tangan lagi. Dari cabang malam. Iya, Ibu Farida, silakan. Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran. Tiga, dua, satu. Sudah. Yang lainnya, geser yang lainnya. Jadi seorang amil zakat harus paham siapa itu mustahik, siapa itu muzaki. Kalau nggak paham, ada lagi? Ya, untuk pertanyaan yang lain. Baik, ini sangat mudah sekali. Sebutkan nomor, bulan, SK dari Las Persada Jatim Indonesia ini. Fadila di Jember. Ya, dari Jember, Mbak Fadila, silakan. tahun Mbak Fadila. Kita hitung mundur. 21. Nomor Benar. 79 2021. Tanggal dan bulannya. Tanggal bulannya apa? Nomor, ya, saya ulangi kembali ya. Sebutkan nomor, tanggal, bulan, dan tahun SK Las Persada Jatim Indonesia ini. Ada salah jawab, dan sudah ganti yang lain. Saya jawab. 21 Januari. Ayo acungkan. Bulan 3. Tanggal 3 Januari 2021. Salah. Baik, yang selanjutnya untuk yang lainnya mungkin. Dari Bojonegoro mungkin. Ayo. Darjo. Saya Jember. Sidoarjo. Bojonegoro, Mbak. Ya, ayo Sidoarjo, silakan. Mikrofonnya soalnya.
Mikrofonnya silakan dinyalakan. Untuk cabang Sidoarjo silakan. Mbak Arina. Tanggal 21 Januari 2021. Nomor 79. Ya, selamat Mbak. Siapa? Oh, Pak Denny. Ya. Jadi benar, nomor 79 21 Januari 2021 Eskalas Persada Jatim Indonesia. Nanti hadiahnya silakan diambil waktu pengambilan BOP. Ya. Baik, kita masuki acara selanjutnya. Jadi ini kita mulai agak tegang dulu sebentar. Nanti akan kita rilekskan kembali dengan door prize lagi. Untuk acara selanjutnya yakni pelatihan admin Las Persada Jatim Indonesia. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengaran suara saya? Ya, dengar. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya yang ada di belakang, ini saya minta waktu 10 menit ya. Jadi untuk pelatihan administrasi keuangan, ini saya pengen tahu dulu, ini bagian keuangan atau yang mengadministrasikan di masing-masing cabang siapa saja nih? Dari Madiun, Mbak Arin, ya. Dari Bojonegoro, dari Sidoarjo, Budia. Ya. Mana Budia? Oh ya. Selanjutnya dari Malang. Halo. Pamekasan. Jason. Tampilkan videonya Jason. Ini kabel apa ini? Jason. Yang mengadministrasikan siapa? Ini langsung saja ya pada nanti petugas-petugas administraturnya agar nanti tepat sasarannya. Oke. Ya, 7 cabang silakan menampilkan administraturnya. Oke, sudah siap semua ya? Ya. Waktunya nggak lama. Saya yakin kalian juga pada ngantuk tuh. Ya. Ya. Perkenalkan ya, saya Tanamal dari Las Persada Jatim, manajer keuangan, di mana di sini akan memberikan sebuah pelatihan sederhana berkenaan dengan tata laksana administrasi keuangan. Ya. Slide pertama dulu Ki. Ki. Ya. Ini mau dilihat dari slide-nya.
Jadi judulnya Sistem Administrasi Keuangan Tingkat Dasar. Ya. Karena nanti ada tingkat menengah juga, dilanjutkan ada tingkat advance juga ya. Jadi ini pelatihan tingkat dasar. Jadi karena semua administratornya itu belajar ya, baru belajar semuanya berkenaan dengan keuangan, dan ini keuangannya agak sedikit berbeda, gitu kan, dengan keuangan pada umumnya. Maka di sini kita sebut Sistem Administrasi Keuangan Tingkat Dasar. Dan pembukuannya manual. Karena ada sistem administrasi yang pakai aplikasi, ya kita tinggal beli aplikasinya, ya diinstal, kemudian tinggal diaplikasikan, sudah jadi nanti laporan keuangannya. Tapi ini kita membahas pembukuan manual. Nah, apa saja nanti yang dipersiapkan dalam pembukuan manual? Selanjutnya, Kik. Nah, tahap persiapannya. Ya, jadi siapkan dulu buku jurnal umum, ya. Sekali lagi berkenaan dengan sistem keuangan administrasi manual. Ini buku jurnal bisa ditemukan di mana saja tuh, di toko buku ya. Ini yang 3 kolom seperti ini, ya. Jadi dalamnya ada debit kredit saldonya itu seperti itu. Kemudian ada buku bantu. Buku bantu itu siapkan juga kartu-kartu, misalnya kartu piutang, kartu hutang, kartu inventaris, ya, kartu donasi, kartu Tamiya, kartu bank, dan lain-lain. Itu namanya buku pembantu, di mana nanti akan sangat bermanfaat untuk membantu administrasi keuangan tersebut. Terus yang ketiga, perlengkapan pembantu seperti kwitansi, buku bukti ya, kas keluar, tanda terima donatur, tanda terima setoran amil, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh-contoh seperti begini ya. Ini tanda terima, ya, tanda terima dari donatur ke amil, contohnya ya. Seperti ini sudah pada tahu tuh ya, sudah pada punya kan? Seperti ini. Oke, terus kemudian ada rekapan donasi. Nah, seperti begini, ya, tahu ya. Nah, ini dari amil ke admin, ya, direkap dari amil ke administrasi keuangan. Selanjutnya, ini bukti kas keluar. Ini bukti kas keluar itu maksudnya ketika kita ya melakukan pembelanjaan tetapi tidak ada kwitansinya atau notanya, maka dibuatkan dari kantor pakai bukti kas keluar. Selanjutnya ini kwitansi umum. Ini kwitansi umum. Ya, semua sudah pada tahu ya. Ini digunakan untuk pencatatan di mana kita nanti menerima atau mengeluarkan uang ya. Sebenarnya kwitansi itu adalah penerimaan uang, ya, yang tidak ada buktinya, kita buatkan bukti sendiri dari sini. Selanjutnya, seperti tadi saya bahas tentang kartu-kartu, ya, kartu hutang, kartu piutang, seperti itu ya. Ini seperti gini, ya. Ini kartu hutang. Jadi kalau ada catatan hutang secara personal ditulis per nama di sini, ya. Terus kemudian ini kartu piutang. Nah, di sini itu pun juga ditulis per nama nantinya. Jadi kita punya piutang-piutang kepada siapa saja, sudah selesai atau belum, kapan penyelesaiannya, berapa cicilannya, seperti begitu. Ya, terus kemudian ini ada kartu inventaris, ya. Kartu inventaris, di mana kita di setiap cabang, di kantor, pusat maupun cabang ya, biasanya kan melakukan pembelian inventaris kantor, dan situ dicatat semuanya. Apa saja inventaris itu? Ya semua peralatan yang ada di kantor, mungkin ada mobil, motor, terus komputer dan sebagainya.
Bagaimana nih suara saya? Apakah kurang jelas? Jelas ya. Oke. Tadi tahap-tahap persiapan. Jadi sebelum melakukan pencatatan, ya, siapkan dahulu alat-alatnya. Seperti tadi ya, jurnal umum, buku pembantu maupun perlengkapan pembantu. Selanjutnya, ini alur pembukuannya. Setelah alat-alat tadi sudah siap, baru melakukan pembukuan. Ya, pembukuan manual dimulai dari jurnal umum. Buku jurnal tadi bisa untuk mencatat ya seluruh transaksi keuangannya. Terus kemudian masuk ke buku bantu tadi. Dan terakhir membuat laporan keuangan. Jadi gampangnya ya, mudahnya untuk membuat administrasi sederhana secara manual itu ada 3 tahap itu. Membuat jurnal umum, mencatat dalam buku bantu, dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya kita bahas pertama jurnal umum. Jurnal umum untuk mencatat semua transaksi keuangan ya, berdasarkan bukti transaksi ke dalam buku jurnal. Ya, jadi semua yang tercatat dalam jurnal ya, itu harus ada bukti transaksinya, baik penerimaan maupun pengeluaran. Ya, jadi prinsip akuntansi itu adalah histori. Ya, salah satunya itu harus menceritakan sejarah dari awalnya bagaimana, gitu kan? Jadi semua transaksi itu harus dicatat, ya, maka didasari dengan bukti-bukti transaksi, begitu. Jadi penerimaan apa saja, terus pengeluaran apa saja, semua tercatat di situ. Selanjutnya, yang kedua adalah buku pembantu. Nah, setelah di jurnal tadi atau setelah dicatat, diadministrasikan di buku jurnal umum, langsung kita teruskan akun-akunnya tadi, ya, meneruskan semua transaksi dalam jurnal umum ke dalam masing-masing akun dalam kartu-kartu, ya, buku-buku bantu tadi. Misalnya tadi ada tentang hutang tadi contohnya ya, kita ada hutang kepada salah seorang si A gitu, tempo hari sudah hutang, terus kemudian nyicil, nah di situ ditulis dalam kreditnya nyicil, terus nyicil lagi misalnya gitu sampai lunas. Terus ada lagi kita mendapatkan angsuran dari piutang, contohnya begitu ya. Nah, sudah nanti masukkan dalam debitnya piutang tadi bahwa kita menerima cicilan dari si B, contohnya begitu. Nah, jadi langsung diteruskan. Jadi setiap akun tadi mempunyai buku bantu atau kartu-kartu tadi. Selanjutnya yang ketiga, yang ketiga adalah tahap laporan keuangan. Kita akan mengetahui ya, secara konvensional itu laporan keuangan memang pada hakikatnya ada 3 sebenarnya, tapi perkembangan sekarang ini menjadi 4 ya, ada neraca, laba rugi, perubahan modal, dan prospektus. Mungkin yang sering banyak belum dikenal adalah prospektus. Prospektus itu adalah laporan keuangan ya secara komplit yang menceritakan progres ya dari tahun ke tahun. Ya, ini fungsinya untuk para calon-calon pemegang saham begitu ya. Jadi itu dilihat prospeknya perusahaan ini bagaimana 3 tahun terakhir contohnya ya, grafiknya naik atau turun, prospeknya bagus atau enggak, itu tertera dalam laporan keuangan prospektus. Nah, itu semua tidak kita buat ya di LAS ya, kita tidak menggunakan laporan-laporan konvensional seperti itu. Nah, laporan keuangan di kita disesuaikan kebutuhannya ya, menjadi neraca tetap dibuat karena kita punya akun-akun real, terus kemudian laporan arus kas, dan yang ketiga laporan pendalaman. Nah, agak sedikit beda kan, tapi prinsipnya kalau semua transaksi dicatat dalam jurnal umum nanti akan bisa diisi itu semuanya.
Baik, kita akan masuk pada neraca. Slide berikutnya, ya. Neraca di sini nanti ada debit dan kredit ya, di situ ada aset dan liability. Nah, di sini aset ya, seperti dana tunai, dana yang ada di bank, piutang, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan, gedung, akumulasi penyusutan dan seterusnya. Mungkin sudah pada tahu ya, berkenaan dengan itu. Kemudian liability, ada hutang dan modal. Itu harus seimbang ya. Debit kreditnya harus seimbang atau aset aktiva dan pasifanya harus seimbang. Seimbang itu belum tentu benar loh ya, tapi itu minimal harus seimbang dahulu. Selanjutnya laporan kedua adalah laporan arus kas ya, yang menceritakan di situ saldo berkenaan dengan kas kita. Itu nanti ada alurnya, maka kita sebut arus kas. Dari saldo awal dulu kita harus mencatat ya. Terus kemudian penerimaan dananya apa saja, begitu. Kalau di kita kan ada donatur rutin baru, donatur rutin lama, Tamiya, donatur residensial, ya kan, CSR, penerimaan tambahan lainnya seperti begitu ya, kita masukkan dalam penerimaan dana. Terus kemudian pembiayaan atau pentasorufan kalau di kita sebutnya, pentasorufan dana, ya untuk tadi biaya gaji, biaya listrik, biaya makan, biaya operasional lainnya. Dan itu semua berkenaan dengan biaya-biaya masuk dalam pentasorufan. Ya, sampai di sini sudah jelas ya. Sampai dengan akhirnya nanti kita mendapatkan saldo akhir. Ya, nah ini semua pencatatan manual. Di sini kita harus telaten untuk mencatatnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bingung nggak? Ya. Jadi memang kita berusaha ya, jadi untuk pelatihan administrasi keuangan itu harusnya tuh ketemu ya, offline pertemuannya itu ya, agar kita bisa latihan gitu kan, latihan apa itu namanya, langsung, praktek langsung. Tapi ini kita coba memberikan sebuah informasi sederhana, di mana tadi maka saya pengen 7 administrator atau 8 dengan pusat itu kumpul bareng di depan ya, sehingga akan lebih fokus ya, lebih fokus untuk apa namanya, mendengarkan penjelasan kami ya. Jadi selanjutnya sudah habis ya. Oh ini laporan pendalaman. Laporan pendalaman ini adalah laporan konklusinya ya, terakhir. Jadi laporan pendalaman ini adalah laporan yang diminta, begitu ya, atau yang harus dilaporkan ke Basnas, begitu. Jadi ada penerimaan dana pertama, ya, ada dana zakat, terus kemudian ada dana infak, sedekah, ada dana CSR, dan ada dana keagamaan lain seperti nazar, fidyah, hibah, kurban, kifarat, harta pusaka yang belum ada pemiliknya dan lain sebagainya. Itu nanti ada petunjuk pelaksanaannya itu dari dalam aturannya di Basnas. Jadi akun-akun kita nanti akan menyesuaikan dengan itu semuanya. Nah di situ kok di Tamiya itu masuk mana, begitu ya contohnya. Terus apa tuh namanya, kegiatan kemarin proposal Ramadan bahagia itu masuk di mana contohnya, seperti itu. Nah itu nanti akan kita masukkan di situ ya. Jadi Tamiya termasuk apa, infak sedekah contohnya begitu ya. Terus zakat kalau kemarin ya masuk zakat semua, ada zakat fitrah, zakat mal perseorangan, zakat mal perusahaan, semua ada di kelompok zakat. Terus kayaknya kemarin itu ada yang dapat CSR ya, siapa itu coba ya, masuk ke CSR ya. Nah terus mungkin juga kemarin itu ada yang dapat fidyah, masuk ke dana keagamaan lain, seperti itu. Jadi nanti masuk pada kelompok-kelompok penerimaannya masing-masing. Terus kemudian pentasarufannya, nah itu juga sudah ada pengelompokannya. Kalau gaji ya, biaya operasional itu masuk apa coba? Nah itu masuk di amil nantinya. Nah jadi pentasarufan itu nanti terbagi menjadi 2
Yang pertama berdasarkan 8 asnaf, ya. Penerimaan dana yang sekian banyak itu tadi ditasarufkan kemana, begitu ya, atau dialokasikan untuk apa, begitu kan? Pertama berdasarkan 8 asnafnya. Jadi orang-orang yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorimin, sabilillah, ibnu sabil, seperti begitu ya. Nah, nanti kita masukkan dalam posnya masing-masing. Nah, seperti para fundraiser, freelance, begitu ya, para SDM manpower yang bekerja di LAS itu namanya amil. Jadi nanti kita dapatkan dari pos itu, ya. Jadi nanti semuanya alokasi dana untuk tenaga kerja kita, salah satunya itu ya, masuk ke pos amil. Yang berikutnya berdasarkan 5 bidang, ya. Jadi pentasarufan tersebut itu kalau dikelompokkan berdasarkan bidangnya, dari bidang apa saja? Nah, ada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah atau advokasi. Seperti begitu. Ya, ini gambaran dasarnya, ya, pelatihan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan pendalaman itu memang lebih detail ya, karena menampilkan hal-hal yang sifatnya kuantitatif juga, begitu ya. Misalnya begini, 100 juta misalnya ya dialokasikan buat fakir. Nah, itu untuk berapa orang, berapa jiwa, itu harus ditampilkan juga nantinya, begitu. Yang menunaikan zakat, ya contohnya begitu ya, itu berapa jiwa zakat fitrah. Nah, itu harus detail orang-orangnya. Jadi untuk pencatatan kita nanti akhirnya harus dilengkapi dengan database-nya, gitu ya. Nah, jadi administrator memang tugasnya lebih banyak, apalagi kalau semua dikerjakan secara manual, ya. Biasanya memang mengawali dan mengakhiri, ya sudah, memang seperti begitu. Tapi bersumber dari pencatatan administrasi kita tadi, akhirnya kita bisa menyajikan hal-hal berkenaan dengan pertanggungjawaban keuangan kepada stakeholder, artinya orang-orang atau pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan dari kita. Jadi demikian ya gambaran umumnya berkenaan dengan sudah bisa saya sampaikan ini tadi. Nanti untuk tiap bulan kita adakan silaturahim, ya Pak Indri, silaturahim ke cabang-cabang. Nah, pada saat itulah kita akan mengajarkan secara langsung ya kepada para administrator. Jadi apa-apa yang saya sampaikan pada siang hari ini akan kita tindak lanjuti ya untuk waktu berikutnya nanti yang akan kita jadwalkan. Baik, demikian dari kami keuangan. Semoga bisa memberikan insight baru buat para administrator agar tetap semangat ya, walaupun kita masih menggunakan sistem manual. Insya Allah dalam perjalanan kedepannya kami akan siapkan yang aplikasi ya. Jadi antum semua nanti tinggal input data saja, nanti sudah akan jadi laporan keuangannya. Baik, mohon doanya agar semua dilancarkan dan apa-apa yang menjadi program besar kita Allah mudahkan. Demikian saya cukupkan dan saya kembalikan pada atur acara. Terima kasih Pak Tanamal. Terima kasih Pak Tanamal. Terima kasih. Terima kasih Bung Hatta.
kasih. Untuk pelatihan selanjutnya yakni pelatihan fundraising. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pendiri Las Persada Jawa Timur Indonesia, yang saya hormati Bapak Direktur Las Persada Jawa Timur Indonesia beserta jajarannya, dan yang saya hormati seluruh kepala cabang Las Persada dan juga seluruh fundraising yang kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan masalah terkait fundraising, saya ingin menyapa dulu. Perkenalkan, saya Supriyanto, bagian manajer fundraising pusat. Untuk itu saya ingin menyapa yang pertama, gimana semuanya fundraising yang hadir pada sore hari ini, semangat semua? Semangat, 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 semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Las Fundraiser Madiun, gimana semangat, masih semangat mengikuti acara pada sore hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Las Persada Bojonegoro, gimana semangat? Semangat. Bapak Sumarsono bersama jajarannya semangat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Las Persada Sidoarjo. Semangat. Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat. Selanjutnya Las Persada Madura. Gimana Madura? Semangat Madura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Las Persada Fundraiser Tulungagung, Pak Beni bersama jajarannya, gimana? Semangat Pak Beni ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Las Persada Fundraiser cabang Jember. Gimana Jember? Oh iya, terakhir maaf, Las Persada Malang, gimana para fundraiser? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini khususnya para fundraiser. Mohon maaf, ini baru kali ini kita bertata, ya. Alhamdulillah, ternyata setelah mengadakan acara seperti ini, para fundraiser khususnya kita itu tidak sendiri. Mungkin hari-hari kita di lapangan merasa sendiri, ya kan, kerja sendiri. Ternyata setelah kita mengadakan acara virtual seperti ini, ternyata banyak sekali ya saudara kita di Bojonegoro, Madiun, Malang, Sidoarjo, Madura, dan juga Jember. Ternyata banyak sekali, alhamdulillah. Jadi dari saya perkenalkan, salam takdim saya selaku manajer fundraising. Ya, karena terkait masalah fundraiser ini saya yang bertanggung jawab penuh. Ya, para bapak, ya, ibu, mbak-mbak semuanya, ya. Jadi ya, dalam kesempatan acara pada hari ini, ya, terkait masalah fundraiser, saya yang setiap hari mengontrol perkembangan para fundraiser semua cabang, termasuk pusat. Baik, akan kami tampilkan para report kita
Mas Rafiki bisa menampilkan ini, Mas? Sudah tampil, tapi suara saya nggak kelihatan. Nggak di sini. Oh, nggak kelihatan. Baik. Jadi walaupun hari-hari para fundraiser khususnya mungkin setiap hari saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan para fundraiser jenengan semuanya, baik yang ada di Madiun, Bojonegoro, Sidoarjo, Malang, Pamekasan, Tulungagung, dan juga Jember. Tetapi kami selaku manajer fundraiser bisa mengetahui report jenengan semuanya dalam 1 bulan, khususnya di bulan Mei. Salah satu contoh ini di Madiun, Mas Ridho, gimana hadir hari ini? Ini ada reportnya, mungkin bisa kelihatan ya. Halo? Ya, mungkin saya tidak bisa membacakan secara nominal, tapi insya Allah seluruh fundraiser bisa mengetahui jerih payah atau kinerja di bulan Mei 2021 cabang Bojonegoro salah satunya Mas Ainur Rizki, total tertinggi. Ini yang saya sebutkan yang tertinggi saja ya. Nah, alhamdulillah Mas Nur Rizki 5.573.500 rupiah pendapatannya dalam 1 bulan di bulan Mei. Mungkin kalau ada kesalahan bisa di cross check di kepala cabangnya masing-masing. Selanjutnya di Sidoarjo ini tertinggi Pak Suryadi 5.155.900 rupiah. Ya, bisa dilihat ya. Selanjutnya di bulan Malang ini ada Mbak Zaki Adam, ya, Mas Zaki Adam, maaf, ini bisa memperoleh 2.353.000, ya. Selanjutnya Pamekasan ini yang tertinggi ya saya, yang saya sebutkan. Biar kita tadi di kawasan kita harus berkomunikasi. Jadi komunitas kita adalah para fundraiser ini, ya. Nah, jadi kita ternyata tidak sendiri, banyak para fundraiser teman-teman kita, saudara kita. Maka ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan agar setiap pertemuan seperti ini kita bisa menampilkan yang terbaik di antara teman-teman kita sendiri, di antara saudara-saudara kita sendiri. Ya, Mbak Puji Rianti dari Pamekasan 7.248.500 rupiah. Ya, selanjutnya Tulungagung, ya, ini ada 3 fundraiser, 4 dengan kepala cabang. Ini total Tulungagung di bulan Mei 2.745.000. Nah, selanjutnya cabang Jember dari pendapatan di bulan Mei ini dari 5 fundraiser, 6 dengan kepala cabangnya bisa terkumpul 12.644.752 rupiah. Nah. Jadi teman-teman, saya berharap terkait masalah fundraiser ini, ayo kita maksimalkan agar kita ketika kita bersilaturahim para fundraiser yang lain, kita bisa tunjukkan bahwa kita mampu menjawab semua target-target yang sudah ditentukan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, alhamdulillah dari berbagai cabang nanti ya, akan kami tampilkan siapa yang paling tertinggi. Di kesempatan berikutnya akan saya tampilkan yang tertinggi. Siapa fundraiser yang paling tertinggi dari 8 cabang termasuk pusat
ini nanti akan kelihatan ya dalam 1 bulan. Jadi sekali lagi, walaupun kita di berbagai cabang tidak saling ketemu, tidak saling bertatap muka, maka kami selaku manajer fundraiser di pusat akan terus mengontrol perkembangan fundraiser di berbagai cabang. Ya, teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, nanti akan kelihatan. Selanjutnya, saya mohon semuanya untuk memperhatikan ya, baik. Salah. Kelihatan ya. Baik, maaf tadi mengalami human error di laptopnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya para fundraiser, semuanya baik di pusat maupun di cabang, kami harap apa yang sudah disampaikan kepada Dewan Pendiri tadi, yang mana dalam kinerja kesuksesan kita dituntut khususnya bekerja di Las Persada Jatim ini, yang pertama adalah kejujuran. Ayo kita tingkatkan kejujuran kita setiap hari, kita dengan berdisiplin. Untuk itu kami menyiapkan format yang mana format ini harus diisi oleh para fundraiser baik di pusat maupun di cabang, agar setiap aktivitas per hari ini, agar seluruh fundraiser bisa mengisi format seperti ini, di mana kelihatan semua ya. Mas Rafi, kelihatan suara saya? Dengar? Ya. Jadi seperti ini, nanti bisa minta ke kepala cabangnya sendiri, masing-masing maksud saya. Agar semua fundraiser bisa terkontrol kinerjanya setiap harinya. Yang pertama adalah kunjungan. Target kunjungan nanti akan ditentukan oleh kepala cabang. Yang selanjutnya adalah tamia, pengembangan tamia dan pengambilan tamia setiap hari, agar nanti setiap pekannya bisa terkontrol berapa tamia yang diambil, dan juga pengembangan berapa tamia yang dikembangkan selama 1 pekan untuk bahan evaluasi pekanan. Selanjutnya donatur rutin. Donatur rutin baru maupun lama setiap hari harus ada pengisian, dan juga insidentil dan proposal. Proposal Ramadan di sini bisa diganti dengan proposal kurban dan juga gerha. Jadi teman-teman fundraiser agar meminta data bagian adminnya atau kepala cabang masing-masing agar mengisi format yang saya contohkan seperti ini. Gimana? Jelas ya? Baik, selanjutnya masih ada waktu 5 menit, ya kan, terkait masalah fundraiser. Apa yang sudah disampaikan pendiri tadi luar biasa sekali, bahwa kesuksesan itu diawali dengan kejujuran. Jadi kita melakukan aktivitas harus jujur. Nah, contoh kita kunjungan 5, ya kita harus menulis 5. Terusnya kita pengembangan fundraiser tamia, pengembangan 1, ya kita tulis 1, pengambilan berapapun kita sesuai, harus jujur. Selanjutnya disiplin, apa yang disampaikan pendiri tadi,
Dewan Pendiri, disiplin. Jadi seluruh aktivitas kita, ayo kita disiplin, baik disiplin waktu, disiplin kerja kita, dan juga disiplin masalah keuangan kita. Selanjutnya kita fundraiser ini dituntut untuk mudah bergaul. Jadi kita fundraiser ini adalah marketing di lapangan, yang mana setiap hari itu harus selalu ketemu orang. Bagaimana kita memperkenalkan diri, berkenalan dengan orang, artinya kita harus mudah bergaul. Dan juga yang selanjutnya, kami mohon para fundraiser yang sudah bergabung di Les Persada ini, ayo kita cintai terhadap pekerjaan kita. Kalau kita sudah mendaftarkan diri kita, kalau kita sudah bekerja di Les Persada ini, ayo benar-benar kita cintai kerjaan kita. Untuk apa? Untuk kecintaan kerja kepada kelas ini, agar kerjaan kita itu nyaman. Jadi sesuatu itu kalau kita tidak cinta dengan kerjaan kita, maka kita tidak akan nyaman. Nah, setelah nyaman, baru kita kerja itu merasa enak, enjoy, dan akhirnya apapun aturan yang sudah ditentukan oleh lembaga, baru kita akan bisa merasakan tanpa ada tuntutan atau paksaan. Jadi saya hanya mengulas apa yang disampaikan di atas tadi. Ya, salah satunya adalah kecintaan kita kepada lembaga amil zakat yang kita setiap hari kita beraktivitas di lembaga ini. Selanjutnya, setelah kita cinta terhadap kerjaan kita ini, maka kita harus taat terhadap aturan-aturan apa yang sudah ditentukan, jam kerja, dan juga aturan-aturan regulasi-regulasi lainnya. Jadi karena waktunya sangat terbatas sekali, ya, maka saya sebagai manajer fundraising hanya bisa menyampaikan sedikit. Nanti insya Allah di lain kesempatan, insya Allah kita akan membahas bagaimana kita di lapangan bisa menjual program kita kepada masyarakat, sehingga kita di Les Persada ini, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, adanya kita sama dengan tidak ada. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi wujuduhu ka'adamihi, adanya kita sebagai fundraiser tidak membawa hasil, tidak mempengaruhi, tidak membuat warna di lembaga tersebut. Maka dengan hadirnya kita, kami harapkan dengan hadirnya para fundraiser di berbagai cabang, berarti ada sebuah perubahan. Jangan sampai kita, hadirnya kita sebagai amil, kita harus melakukan perubahan, khususnya fundraiser, peningkatan fundraiser yang luar biasa. Untuk itu harus didukung dengan kecintaan terhadap lembaga itu sendiri. Ya, baik teman-teman, jangan bosan dan jangan jenuh ketika kita berada di lembaga amil zakat seperti ini. Ternyata kita banyak temannya, ternyata kita bukan sendiri. Jadi kita jangan minder bahwa kerjaan kita ini sangat mulia, kerjaan kita ini sangat berarti, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sangat bermanfaat, mengajak sebuah kebaikan, ya, mengajak kebaikan kepada orang untuk berbuat baik, yaitu mengeluarkan sebagian rezekinya untuk
dikeluarkan kepada lembaga amil zakat kita ini. Bagaimana warga masyarakat kita bisa penghasilannya bisa disalurkan kepada lembaga amil zakat kita ini. Mas Rafiki bisa dikembalikan. Sudah dikembalikan. Baik, maaf tadi ada jeda. Gimana teman-teman, masih semangat semua ya? Semangat. Baik, alhamdulillah. Nanti di lain kesempatan, insya Allah kita akan bertatap muka langsung. Bagaimana kita cara mengembangkan donatur, bagaimana kita mencari donatur di instansi kita masuk, bagaimana kita bertemu dengan para donatur, bagaimana kita pelayanan ketika kita ngambil donatur. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Ini awal dari permulaan kita, perkenalan kita kepada khususnya kami selaku manajer fundraising kepada para fundraiser yang ada di berbagai cabang 7 Japan khususnya termasuk pusat. Ya, nanti akan terus kita lakukan pembinaan atau perkenalan bagaimana ke depannya agar report kita ini terus mengalami kemajuan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun nanti yang lain kita bahas di lain kesempatan karena waktunya sangat terbatas. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Dari saya cukupkan. Walhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhawalinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya, kita kembali ke door prize lagi ya. Kita rileks kembali sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Jadi saya kasih pertanyaan lagi, pesertanya seperti yang tadi, acungkan dulu tangannya. Oh iya, nyalakan kamera, acukan tangan, kemudian nanti kami yang akan tunjukkan, yang akan kami tunjuk, ya benar ya. Baik, sudah jelas semua ya. Baik, kamera tolong di-on-kan kembali. Sudah? Baik, saya mulai pertanyaannya. Siapa nama pemberi pelatihan admin Las Persada serta apa jabatannya? Jadi kalau kita dari awal sambutan sampai pelatihan kita menyimak, insya Allah tahu siapa nama pemberi pelatihan admin serta apa jabatannya. Sudah ada ya dari Bojonegoro, silakan. Nama lengkap ya, nama lengkap serta gelarnya. Gelarnya? Sarjana
Salah? Baik, yang lain mungkin? Dari cabang Tulungagung, silakan. Siapa nama pemberi pelatihan admin serta apa jabatannya? Manajer keuangan. Kurang keras. Sidoarjo. Tulungagung. Jadi kita yang akan tunjuk. Tanama Wahyudi, ahli media akuntansi, manajer keuangan. Ya, benar. Dengan Mbak Hasna. Mbak Hasna. Untuk selanjutnya, oh ya, selamat untuk Mbak Hasna. Nanti hadiahnya bisa diambil ketika pengambilan BOP. Untuk selanjutnya, ini seputar pengetahuan mengenai amil zakat. Sebutkan, tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak Tanamal. Sekarang saya kasih pertanyaan lagi, sebutkan 8 asnaf mustahik. Silakan. Amira ini mana ini? Arin. Silakan dari Madiun. Ya, silakan Mbak Arina Arisa, nyalakan mic-nya. Sebutkan 8 asnaf. Yang pertama fakir, miskin, hamil, gorim, Wajahnya. Ya, setelah itu Dibuka maskernya. masih 4. Kelihatan. 4 besar. Kelamaan ini ya buka Google-nya. Apa kita lemparkan ke yang lain? Kita lemparkan ke yang lain. Sidoarjo masuk, Sidoarjo. Baik, ulangi Mbak Arina. Sidoarjo. Ulang bisa, Pak. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sidoarjo Kita masuk, ke yang lain. Sidoarjo. Dari mana? Sidoarjo. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini seputar amil zakat. Sebutkan 8 asnaf mustahik. Itu siapa saja? Disebutkan 8 lengkap. Kalau tadi Mbak Arina masih 4, kurang. Dari yang lain? Ya, dari Sidoarjo. Fakir, miskin, hamil, walad, rikot, kurimin, sabilillah. Siapa itu? Masih kurang 3. Baik. Masih kurang lengkap ya? Kurang lengkap. Saya hitung lagi. 3, 2, 1. Dari yang lain Dari mungkin? Sidoarjo. Dari yang lain mungkin? Sidoarjo masih kurang 3. Dari yang lain? Dari Malang, silakan. Pak Mus. Malang. Ya. Itu fakir. Mualaf. Ini. Salah. Ada mu'alaf yang salah. Yang lain? Yang lain, ayo. Ini seputar pengetahuan amil zakat. Jadi kita harus paham. Kemarin ya, apa mualaf? Ayo. Tadi dari Sidoarjo sudah 8 loh.
Belum, masih 6. Kurang 3. Dari Sidoarjo kurang 3. Oh, kurang 2. Mohon maaf. Sidoarjo ulang, Sidoarjo diulang. Sudah Zong, dari yang lain. Madura. Dari Jember, Bojonegoro, silakan. Jember. Madura Pamekasan loh. Silakan buka Google dulu. Kita kasih waktu beberapa detik. Karena ini kan seputar amil zakat. Jadi harus tahu. Al-Qur'annya dibuka, hadisnya dibuka, Google-nya dibuka semua. Jadi ini seputar pengetahuan kita. Jadi harus tahu.